Berarti Yesus menebusnya kemana? Menebus utang dosa kita ya Bang. Iya, kemana dia menebusnya? Masa Yesus ke neraka? Kejam kali, bah. Ya meleset itu Bang. Hah? Kan dikatakan Yesus menebus dosa dunia. Ditebus kemana? Iya, iya. Iya, kasihan Yesus itu, kasihan, betul. Makanya nanti di akhir zaman, di hari kebangkitan, hari terakhir, apa kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermukjizat juga pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wow. Siapa yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus di bumi ini selain Kristen? Tidak ada. Berarti yang diusir Kristen. Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka nanti. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap sembahan mereka selain daripada aku akan diingkari. Subhanallah. Tertulis di kitab saudara. Kira-kira siapa yang mau diusir di situ? Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Ateis nggak mungkin. Islam apalagi? Satu-satunya kandidat ya Kristen. Karena Kristen lah yang mengusir setan, yang bernubuat, mengusir dan seterusnya. Makanya dalam Matius 15, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran manusia yang mereka kerjakan. Apa ajaran manusia itu Bang? Menyembah Yesus, bukan perintah Tuhan. Makan babi, bukan perintah Tuhan. Tidak bersunat, bukan perintah Tuhan. Masuk gereja, bukan perintah Tuhan. Ibadah minggu, bukan perintah Tuhan. Natalan, bukan perintah Tuhan. Semua hanya perintah-perintah nenek moyang yang dilakukan, bukan perintah Tuhan. Itu data, itu dalil. Nah, Bang, jemaat, ya silakan. Saya juga lihat perbedaan juga yang Bang semua bilangin. Saya lihat perbedaan. Kami orang Kristen, kalau setiap bulan Desember kan itu mereka rayakan hari kelahirannya, hari kelahiran. Jadi mereka Yesus. rayakan Natal, ya. Mereka rayakan Natal. Tapi saya itu jadi bingung kenapa di hari itu beda sekali dengan momen-momennya seperti hari Lebaran. Karena kalau Lebaran kan saya tidak pernah lihat orang Muslim itu ada yang sementara konsumsi minuman keras, ribut sana sini. Tapi saya lihat di bulan Desember itu kenapa ini sampai banyak sekali orang konsumsi minum dan mereka berfoya-foya di hari itu. Saya jadi bingung juga tuh. Kenapa bisa terjadi seperti begitu? Sementara kita umat Kristen katakan bahwa itu hari di mana mereka merayakan Natal dan mereka respon sekali hari itu. Tapi perbedaannya beda jauh sekali begitu Bang Suma. Saya jadi bingung juga. Kenapa bisa terjadi seperti begitu ya? Sebenarnya gini. Ataukah memang konsep Natal itu tidak sesuai apa namanya? Firman. Iya, nggak ada dalilnya Natal itu, nggak ada. Nggak ada dalilnya. Itu kebiasaan orang-orang Roma. Di setiap Desember, 25 Desember, mereka berpesta. Coba Anda lihat nih. Nanti setelah ini Anda lihat daftar hari-hari dalam bahasa Yunani. Daftar hari-hari dalam bahasa Yunani itu, diantaranya hari Minggu. Hari Minggu itu namanya dalam bahasa Yunani Kyriaki. Kyriaki itu adalah hari dewa matahari. Makanya disebut Sunday. Sunday hari matahari. Orang-orang Roma, orang-orang Yunan sering menyembah dewa mereka dengan berpesta di hari Minggu. Sedangkan kalau Yesus di dalam kitab Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabtu. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabtu, bunuh. Nah, Sabtu itu ya Sabtu. Bahasa Yunaninya Sabtu itu Sabaton. Kalau orang Kristen mengikuti hari ibadahnya
orang Yahudi, ya harus Sabtu juga. Karena Sabtu itu sabat, sabaton. Bahasa Ibraninya sabat, bahasa Yunaninya sabaton. Kiriaki, minggu. Kenapa minggu? Karena itu adalah hari pestanya orang Roma Yunani. Makanya Paulus merubah hari Sabtu ke hari Minggu. Di mana dia merubahnya? Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang hari-hari raya. Yang tadinya haram melakukan minum ini dan minum itu, Paulus membatalkan juga. Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan dan minuman-minuman. Jangan. Semuanya boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Sampai-sampai mau tahu, pendeta pastor mentafsirkan secara liar Matius 15 itu. Matius 15 itu berbicara tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Datang pastor pendeta mengatakan, ketika Yesus mengatakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut. Itu bukan berbicara masalah babi, itu berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan. Tapi doktrin mengatakan, dengan demikian, Yesus sudah menghalalkan makan. Apa yang masuk ke dalam mulut, itu tidak menajiskan. Padahal babi bukan najis saja, babi itu haram. Minuman keras itu bukan najis saja, tapi haram. Najis dan haram itu berbeda. Seperti ini, saya punya permen. Ini permen halal. Ini permen halal. Ya. Ketika saya kemudian ludahin, itu bisa jadi najis, tapi tidak haram. Najis dan haram beda. Nah, yang dikatakan Yesus bukanlah yang masuk ke mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Bukan, dia mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang haram. Bukan, beda haram dan najis. Tapi lagi-lagi doktrinnya mengatakan Yesus sudah membatalkan haramnya babi dengan mengatakan itu. Wah, datang kami umat Islam selalu ditertawakan, minum kencing onta. Lah, kalau berdasarkan Matius 15, Anda naik dengan serampangan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, berarti kencing onta bisa dong masuk dalam mulut orang Kristen. Berdasarkan dalil itu, segala sesuatu halal bagiku, berarti boleh dong masuk. Jangankan kencing onta, kencing orang bisa kalau begitu, karena tidak ada yang najis. Nah itu saudaraku, jadi kami di Islam ketika kami beragama kudu wajib ikut akal. Tidak boleh tidak berakal, karena gimana? Tuhan itu kan maha tahu, ya kan? Sudah Ya. pasti kitabnya itu penuh dengan ilmu pengetahuan. Setinggi apapun pengetahuan manusia, pengetahuan Tuhan jauh lebih tinggi, kan begitu? Benar kan? Benar. Di Kristen lebih pintar orang Kristen daripada Bible. Tapi katanya Bible itu firman Tuhan. Kenapa kalian lebih pintar daripada Tuhan? Apa buktinya kalian lebih pintar dari Tuhan? Tuhan tidak pernah berbicara tentang Natal. Kenapa kalian bikin? Berarti kalian lebih pintar dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berbicara tentang ibadah hari Minggu. Kenapa kalian ibadah Minggu? Berarti kalian lebih pintar dari Tuhan. Di Bible tidak pernah berbicara tentang penyembahan terhadap Yesus. Kalian kenapa menyembah Yesus? Berarti kalian lebih pintar daripada Tuhan. Bang Suma, berarti meleset ini kan di Bible itu juga kan ada ayat-ayat yang bilang jangan kita menambah atau mengurang dari itu. Betul sekali. Betul. Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Efesus 2, 2 Petrus 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Demikianlah dulu di tengah-tengahmu ada seorang nabi palsu. Begitu juga sekarang di tengah-tengahmu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu yang membinasakan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam pengajaran orang Yahudi? Orang Hindu? Kristen. Enggak. Nah itulah. Siapa lagi? Makanya Yesus mengatakan, hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Tetapi aku mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Kristen.
Benar juga ya Bang. Karena saya jadi penasaran juga karena memang ada ayat firman itu bilang begini. Kamu mengusir setan demi namaku, membuat mujizat demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku hai pembuat kejahatan. Matius 7, 22, 23. Itulah yang ku bilang tadi. Iya, 2223 itu, iya. Nah, itu siapa mereka ini? Lalu bagaimana ini Bang Suma di apa? Di Ghana, di Ethiopia, di Afrika, terus itu banyak sekali orang impartasi dengan nama Yesus ini, itu terjadi mujizat. Terus tadi bagaimana nanti kita pertanggungjawabkan akan nanti bagaimana nih? Coba Bang Suma, saya Oke. kasih gambaran Gini, juga. begini. Di dalam Matius 24, murid-murid datang ke Bukit Zaitun duduk bersama dengan Yesus. Yesus ditanyai sama muridnya, "Guru, izin, kami ingin tahu sesuatu rahasia." "Apa itu?" "Terangkan dong kepada kami, apa tanda kedatanganmu nanti, supaya kami tahu bahwa yang datang ini kamu, bukan setan." Jawab Yesus, "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Nomor 23. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat yang dahsyat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Waspadalah, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Jadi saudara, kata Yesus, penyesatnya datang memakai nama Yesus, penyesatnya bermukjizat, penyesatnya melakukan kekuatan-kekuatan, penyesatnya melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Jadi kalau saudara bertanya itulah sudah penggenapannya. Itulah penggenapannya. Nah, sekarang mari kita buktikan apa yang saya katakan ini. Di Matius 7 yang tadi, ketika orang berkata, kan itu berbicara padang mahsyar, Bung. Pada hari terakhir. Hari terakhir itu maksudnya hari di mana manusia akan dimasukkan ke neraka atau manusia akan dimasukkan ke surga. Itu hari terakhir. Neraka atau surga. Pada hari terakhir nanti, orang-orang Kristen itu akan datang kepada Nabi Abraham. Menurut hadits nih, di hadits. Datang kepada Abraham, "Oh maaf, aku tidak bisa memberikan keselamatan. Cobalah kau pergi kepada Musa." Nanti setelah pergi ke Musa, orang-orang ini, Musa mengatakan, "Maaf, cobalah kamu pergi kepada Yesus." Nah, saat pergi kepada Yesuslah Yesus mengatakan, "Aku tidak mengenal kalian." Nanti dibilang tuh, "Bukankah dulu aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang, aku tidak mengenal kalian." Artinya apa? Artinya bahwa di kehidupan kita di dunia ini memang ada orang yang mampu bermujizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan, tapi dengan menggunakan nama Yesus. Tapi anehnya Yesus mengingkari. Berarti siapa yang datang ketika mereka mengobati pakai nama Yesus? Berarti kuasa itu dari mana itu Bang Suma? Kuasa itu dari mana ya? Iblis. Kan Yesus mengatakan begini. Coba Anda baca di Lukas 24. Lukas mengatakan di mana? Lukas 21 nomor 8. Di situ dikatakan bahwasanya Sorry, sabar. YouTube saya error, sabar. Jadi kita lihat di dalam Sorry Bang ya. Ya.
Kita lihat di